Rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI SDUIHV 2025. Bangsa ini perlu saat sekarang ini membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk ke luar negeri bagi generasi muda kita. Ini panitianya siapa ya ketuanya? Dan tanggal 17 yang dibuka jam 9 tiba-tiba mendadak lagi sholat Jumat. Ini terus terang sebetulnya harusnya dipikirkan dari awal. Mengapa kami katakan tidak transparan? Ada perubahan-perubahan yang dilakukan pada hari pendaftaran. Perubahan skor IELTS dan perubahan nominal angka. Nambah sampai 60 juta itu mereka harus jual sapi mungkin. Tahun ini kan saya pikir tinggal kita menunggu temuan dari Ombudsman. Ini yang memberi visa kan Australia. Kenapa tidak diserahkan ke Australia saja untuk melakukan seleksi supaya kita nggak berantem di dalam negeri kan? Yang pertama saya tujukan kepada Pak Dirjen. Tadi adik-adik dari SDUWHP ini Pak mengatakan bahwa ada yang berdomisili dari luar negeri tapi dia lolos untuk mendapatkan surat SDUWHP. Tapi itu tadi belum Bapak jawab. Apakah benar itu? Bagaimana konfirmasi dari Bapak terhadap dia? Kemudian yang kedua Pak, saya terus terang saja, dan saya sudah di Sumatera Barat, sudah mengumpulkan adik-adik dari SDUAP ini yang dari Sumatera Barat pada waktu itu berjumlah sekitar 80 orang. Waktu itu, ini terus terang saja Pak, bagi dia ada indikasi negatif bahwa di Dirjen Imigrasi itu yang level yang memegang IT itu bermain untuk menggolkan seseorang dengan membayar imbalan-imbalan. Nah, ini saya sampaikan Pak karena tidak ada yang menyebut itu. Dan mungkin juga ada yang sungkan menyebutkan, ada yang tidak berani menyebutkan. Tapi saya ingin persoalan ini selesai Pak. Bangsa ini perlu saat sekarang ini membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk ke luar negeri bagi generasi muda kita. Ada rasa ketidakadilan, unfair, ataupun adik-adik dari demo SDU WHV ini yang merasa kurang transparan. Oleh karenanya mungkin nanti kami berharap apa yang menjadi pertanyaan daripada adik-adik ini yang diprioritaskan, tapi bukan penjelasan umum seperti halnya menjelaskan beberapa agenda imigrasi kepada kami. Karena ini mungkin jawaban kelihatannya dari muka adik-adik saya ini kurang menerima begitu Pak. Jadi memang kalau sudah sampai di DPR, ketika sudah sampai di Komisi 13, maka ini bukan bisnis as usual lagi. Tapi betul-betul terjadi permasalahan yang dianggap oleh adik-adik yang mewakili sebagian generasi muda anak bangsa ini merasa perlu mendapatkan penjelasan apa yang menjadi persoalan mereka. Paling tidak kekhawatirannya, antara lain misalnya satu, ketika dianggap kurang transparan. Karena kan komunikasinya betul-betul semuanya melalui digital. Sehingga tidak spoken, tidak kayak interview pada awal. Sehingga mereka kalau mau bertanya juga hanya one way communication. Ya, seperti misalnya ketika terjadi kerusakan tanggal 15 dan tanggal 17 yang dibuka jam 9 tiba-tiba mendadak lagi sholat Jumat. Ini terus terang sebetulnya harusnya dipikirkan dari awal. Jangan membuat yang ada hari Jumat. Ya, karena ya memang betul ada jam sholat Jumat, tapi ini seperti tadi disampaikan oleh para adinda, mereka harus book warnetnya dan sebagainya, biayanya lebih mahal. Sementara mungkin yang ibadah sholat semuanya seperti apa adanya biasa saja di keimigrasian. Ini menurut saya nggak benar. Karenanya saya ingin nanti yang menjelaskan tuh ini kan tadi menyebut panitia. Ini panitianya siapa ya ketuanya? Supaya kita menjadi jelas. Karena tidak bisa semuanya hanya mengatasnamakan imigrasi.
Tapi kan ini ada panitia seleksi yang tahu udah rapat, udah memilih juga servernya, terus programnya pakai apa. Nah, kami minta supaya jawabannya lebih mendetail pada transparansi penyelenggaraannya. Mengapa kami katakan tidak transparan? Oleh karena satu, ada perubahan-perubahan yang dilakukan pada hari pendaftaran, tanggal 15, yang disertai dengan tidak bisa tombolnya, mereka tidak bisa akses, yaitu perubahan skor IELTS dan perubahan nominal angka. Apapun itu namanya, Pak. Kalau perbedaannya lebih dari 5 juta, kita tidak berbicara anak-anak yang bersekolah atau tinggal di kota besar. Tapi bagi putra-putra daerah, nambah sampai 60 juta itu mereka harus jual sapi mungkin atau jual apa. Nah, ini jangan kita menganggap perbedaan 5 juta lebih atau 7 juta itu kecil. Bagi anak-anak bangsa yang lain itu nggak semuanya mampu. Nah, sehingga perubahan mendadak ini kan merepotkan mereka dan hanya tersisa 2 hari untuk memenuhi. Kalau nanti masuk lagi karena dikatakan tanggal 17. Nah, ini yang kami ingin tahu sebenarnya garis besarnya itu mengapa gitu perubahan ini diadakan. Kalau tadi sepintas saya dengar Bapak hanya mengatakan perbedaan kurs. Ya, kok perbedaan kurs itu kan tapi harusnya disampaikan sebelumnya. Jadi sebelum tiap penyelenggaraan harus ada press release syaratnya persis seperti apa dan tidak bisa pada saat penyelenggaraan syarat diubah. Satu itu. Kemudian yang kedua, pada tanggal 17, kalau kami tidak salah, ketika itu kemudian muncul sholat Jumat, tiba-tiba jam 2 itu sudah ada 4.000 lebih yang masuk. Nah, ini bagaimana explanation-nya? Saya merasa dari penjelasan yang ada ini belum ada penajaman, sementara justru kehadiran adik-adik dari demo SDU WHV ini mengharapkan penjelasan. Jadi kita lebih baik, saya berharap imigrasi bisa apa adanya, bukan ada apanya. Kira-kira seperti itu. Jangan tepuk tangan. Nanti saya suruh joget lah. Jadi itu yang saya harapkan tambahan, jadi penajaman, transparansi, sehingga kegalauan mereka menjadi seakan-akan tidak bisa ini hanya dianggap oke satu sisi kegagalan sistem. Tapi kan itu sangat mudah bagi kita untuk mengatakan ini salahnya Apple, salahnya ini, salahnya itu. Nobody to blame. Tapi tetap rasa tanggung jawab karena itu pekerjaan kita seharusnya ada pada imigrasi. Dan itu minta transparansi sehingga adik-adik ini jangan ke depan. Kalau ini dibiarkan tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya pada pemerintahan ini dalam bagian keimigrasian. Ini yang perlu jadi catatan benang merah bagi kita. Karena ini kepentingan bersama, mereka sudah sampai DPR, tentu tidak sederhana. Tidak sekedar viral di TikTok, tapi mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi, sehingga kami berkewajiban untuk membawa aspirasi mereka juga, bukan dengan laporan yang seperti pada rapat-rapat kerja biasa. Nah, itu mungkin dari saya. Yang rekrutmen tahun ini kan saya pikir tinggal kita menunggu temuan dari Ombudsman. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh pihak imigrasi bahwa mereka mengakui ada ketidaksiapan sistem IT ya Pak ya. Dan itu pun karena kerjasamanya dengan Google, bahkan pihak imigrasi juga sudah membuat protes keras dengan Google. Ternyata kontraknya dengan Google itu bermasalah dalam konteks teknis. Saya pikir nanti silakan nanti kita tunggu temuan dari Ombudsman. Kalau memang ada temuan-temuan yang lain, nanti bisa kita follow up bagaimana menyikapinya. Tapi kalau dalam konteks apa yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, saya pikir memang ke depan solusinya adalah perbaikan sistem yang lebih canggih lah. Tapi saya tidak mengarah ke situ. Ini kan saya bertanya-tanya, ini yang memberi visa kan Australia. Kenapa tidak diserahkan ke Australia saja untuk melakukan seleksi supaya kita nggak berantem di dalam negeri kan? Kalau memang yang punya otoritas Australia untuk memberikan visa, apalagi kan di sistem visa manapun kan seperti itu, negara asal lah yang memberi visa. Supaya fair diserahkan saja kepada negara asal untuk mengurusnya. Kalau memang dimungkinkan. Tapi kalau memang
bahwa negara asalnya itu menginginkan Indonesia yang melakukan proses seleksi, saya pikir kenapa tidak kita rubah saja proses seleksinya? Apalagi kalau kita berbicara kepentingan bangsa, kepentingan negara keluar. Apa kepentingan Indonesia dalam konteks work and holiday visa ini? Kepentingan kita bagaimana 5.500, kalau kuotanya 5.500, itu adalah duta besar Indonesia, anak muda yang sesungguhnya telah diseleksi sejak awal, itu bisa mempromosikan citra yang baik di Australia, walaupun mereka secara teknis sedang liburan dan sedang bekerja. Kalau kepentingannya itu, saya pikir tidak bisa seleksinya hanya sekedar seperti main lotre atau cepat-cepatan nekan tombol komputer. Karena kalau ini kan yang terjadi, bangsa, negara itu kan tidak tahu bagaimana kualifikasi baik secara apeksi, psikomotorik, keterampilan dari anak-anak muda kita yang akan berangkat ke Australia tersebut. Saya nggak punya data apakah di proses tahun-tahun sebelumnya setelah diberangkatkan ada masalah nggak yang di sana kan? Ada masalah karakter misalnya kan? Ternyata tidak membawa citra yang baik Indonesia di mata negara tujuan kan? Kalau memang ada data itu kita evaluasi Pak Dirjen. Kenapa nggak kita melakukan seleksi yang lebih objektif misalnya? Nggak apa-apa, mixkan saja dengan sistem IT dan sistem manual supaya kita dapat data yang sesungguhnya. 5.500 yang berangkat ini memang betul-betul duta besar terbaik anak muda Indonesia yang punya kemampuan bahasa, punya kemampuan keterampilan, punya kemampuan bersosial, itu bisa menaikkan citra Indonesia.